Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @fadilza. Kalian juga dapat mengunjungi laman beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempat disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pengalaman Meraga Sukma ke Kampung Jin. Kisah ini diceritakan seorang Ihwa Salafi pramuka yang masa mudanya belajar ilmu memasuki alam jin pada saya khusus setelah selesai pelatihan ruqyah di Bekasi. Saya bersahabat karena kami satu komplotan yang punya semangat menyerang kaum Talafiyin bersama Ustadz Maher. Beliau berani bersumpah bahwa apa yang dikatakannya semua kebenaran atas pandangan matanya sendiri. Kami ngobrol bersama Ustadz Salman ruqyah syariah sampai subuh, sama sekali tidak tidur. Sebut saja si Fulhan namanya. Beliau mengawali keilmuannya dengan berpuasa selama lebih dari 100 hari. Dengan puasa mutih hanya makan nasi dan air sayur saja. Fulhan menjelaskan bahwa puasa lebih dari 100 hari karena hitung-hitungan namanya huruf Z dengan rumus-rumus khusus yang hanya diketahui oleh ustadznya. Setelah puasa mutih lebih dari 100 hari dilanjutkan puasa 41 hari, mengamalkan kulhu sungsang dan kulhu balik. Kulhu sungsang digunakan untuk menembus dimensi alam jin dan kulhu balik digunakan untuk kembali ke alam manusia. Lalu Fulhan diajak gurunya, sebut saja namanya Ustadz Budi, ke ruangan khusus yang gelap dan dilingkari dengan garam yang sudah dimantrai. Gurunya mengatakan bahwa garam itu agar melindungi tubuh mereka saat mereka meraga sukma dari jasadnya dimasuki jin lain. Lalu Ustadz Budi dan Fulhan memejamkan matanya dan merapalkan mantra kulhu sungsang. Fulhan menceritakan bahwa setelah dia memejamkan mata dan merapalkan mantra kulhu sungsang, maka gurunya meminta Fulhan membuka mata. Lalu Fulhan terkejut sebab dia sudah berada di suatu kerajaan jin. Ternyata kerajaan jin ini adalah kerajaan jin di suatu tempat yang lokasinya dijadikan tempat pesugihan atau ngipri babi ngepet dan pesugihan buto ijo. Ajaib, kata Fulhan, sebab dia sudah tidak berada di kamar gelap lagi, tapi merasakan tubuhnya sudah berada di alam jin bersama Ustadz Budi. Anehnya pakaiannya sama dengan yang dipakainya waktu di kamar. Ustadz Budi menginstruksi agar jangan berada jauh dari tubuhnya. Lalu mereka berdua berjalan di luar kerajaan jin tersebut. Fulhan melihat ada jembatan yang ternyata bersusun tubuh manusia yang hanya mengenakan cawat, dan mereka berdua berjalan di atas tubuh manusia yang bersusun menjadi jembatan. Fulhan juga melihat di sekitar kerajaan itu ada sawah, dan ternyata yang membajak sawah itu adalah manusia. Fulhan dan gurunya berjalan terus dan melihat dapur satu rumah. Ternyata tukang masaknya juga manusia semua. Gurunya memberi penjelasan bahwa manusia yang dihinakan dan dipekerjakan sebagai budak itu
adalah manusia yang melakukan ritual pesugihan atau ngipri seperti pesugihan monyet, pesugihan babi ngepet, atau pesugihan gendruwo. Semua pesugihan yang dilakukan manusia agar kaya raya memiliki batas waktu. Misalkan pada umur 25 manusia melakukan pesugihan, maka kekayaan yang diberikan setan dibayar dengan jiwa raga mereka, yang pada umur 40 tahun akan dibawa utuh tubuh mereka ke alam jin untuk dipekerjakan sebagai budak. Adapun zahir di alam manusia terlihat sudah meninggal, padahal tubuh atau jasadnya itu palsu dibuat oleh setan. Berhati-hatilah jika ada orang yang mengaku tahu kapan dia mati itu. Ciri-cirinya bahwa sesungguhnya dia sudah tahu kapan akan dibawa ke alam jin untuk tinggal di sana menjadi budak sampai dia meninggal, atau dibunuh jin jika tidak diperlukan lagi tenaganya. Alam yang dimasuki oleh Ustadz Budi dan Fulhan adalah dimensi alam jin kafir. Mereka berdua melihat bentuk jin kafir tidak ada yang sempurna. Semuanya jelek dan menyeramkan. Ada yang berwajah babi, ada yang berbulu tubuhnya, ada yang mukanya rusak, dan semua jin kafir yang melihat Ustadz Budi dan Fulhan tidak berani mendekat dan hanya melihat di kejauhan saja. Ustadz Budi dan Fulhan tidak mau masuk ke kerajaan jin dan hanya berjalan-jalan saja di luar sebab bahaya yang besar memasuki kerajaan jin kafir, apalagi mereka berdua muslim. Kondisi alam jin berbeda langitnya. Langit manusia berwarna biru dan ada matahari, sedangkan langit alam jin berwarna merah dan selalu mendung, tidak ada cahaya matahari. Setelah puasa berjalan-jalan masuk dimensi alam jin, lalu Ustadz Budi dan Fulhan menutup mata dan Ustadz Budi merapakulu balik. Lalu setelah buka mata mereka kembali berada di kamar kembali. Saya lalu memberi penjelasan bahwa kulhu sungsang atau kulhu balik sebenarnya pelecehan terhadap ayat Allah, sebab firman Allah dibolak-balik bacanya. Saya juga memberi penjelasan bahwa mereka berdua sebenarnya dibantu oleh kodam jin kafir yang sudah setingkat dewa yang memiliki kemampuan menarik sukma Ustadz Budi dan Fulhan memasuki dimensi alam jin, namun tidak terlihat saja oleh pandangan mata Ustadz Budi dan Fulhan. Saya juga memberikan tausiah bahwa amalan puasa muti yang dilakukan nur atau cahaya yang dihasilkan tidak diterima Allah di lapisan langit pertama, sebab sudah tidak murni untuk Allah, tercampuri dengan amalan bid'ah, dan niat yang salah bukan murni karena mengharap ridha Allah. Dan nur atau cahaya yang mengandung kekuatan itu disambar oleh kalangan jin kafir untuk kekuatan mereka, dan timbal baliknya mereka membantu Ustadz Budi dan Fulhan sebagai meraga sukma. Pak Fulhan berkali-kali beristighfar merasa bersalah karena sudah mengamalkan amalan yang syirik. Saya menanyakan pada Pak Fulhan apakah dia hanya melihat melalui imajinasi saja atau benar-benar merasa tubuh fisiknya yang masuk. Pak Fulhan mengatakan, "Pak Ustadz, setelah saya memejamkan mata lalu disuruh buka mata kembali, saya merasakan benar-benar tubuh fisik saya langsung berpindah alam. Jadi menurut saya itu bukan hayalan, Pak. Sebab baju saya, kulit saya, nafas saya benar-benar merasakan seperti tubuh fisik saya," ucap Pak Fulhan. Mendengar penuturan Pak Fulhan ini, saya mencurigai bahwa tubuh fisiknya benar
benar-benar berpindah dimensi, bukan sekedar jiwa atau sukmanya yang masuk dimensi alam jin. Saya pernah belajar ilmu terawangan ajian mantra Jawa. Yang saya lihat hanya gambaran di benak saya, yang sangat rentah hanya pengaruh khayalan belaka atau atas bantuan jin memasukkan teknologi video ke dalam benak saya, hingga saya bisa menyaksikan gambar yang saya inginkan. Saya juga pernah bermimpi masuk alam jin, bahkan masuk kerajaan jin dan bertarung dengan raja jin. Tapi ini di dalam mimpi, sedangkan Pak Fulhan dan Ustadz Budi dalam kesadaran penuh dan melihat dengan mata fisiknya dan tubuh fisiknya. Kalaupun jika merasa sukmanya lepas, maka tentunya mereka akan merasakan bahwa jiwa mereka melayang-layang atau melihat tubuh fisiknya, tapi ini benar-benar tubuh mereka berpindah dimensi. Ini mungkin masih menjadi misteri dan debatable apakah mereka berdua benar-benar masuk ke alam jin dengan tubuh fisiknya, ataukah benar memang meraga sukma atau cuma ditipu oleh jin. Pak Fulhan lalu menceritakan bahwa dia pernah mengantarkan seseorang ke Gunung Kawi. Betapa terkejutnya saat dia melihat bahwa ada banyak pengunjung Gunung Kawi berwajah babi, berwajah anjing, bahkan berwajah buto ijo. Pak Fulhan penasaran lalu bertanya pada seorang bapak yang punya warung makanan, kenapa dia melihat wajah aneh-aneh para pengunjung Gunung Kawi. Bapak itu menjelaskan bahwa tidak setiap orang bisa melihat perubahan wajah. Semua yang wajahnya berubah itu sesuai dengan jenis pesugihan yang mereka ritualkan. Yang berwajah babi itu adalah mereka yang melakukan pesugihan babi ngepet. Pak Fulhan berkata kepada saya, "Pak Ustadz, sangat sulit sekali memberangus kegiatan syirik di Gunung Kawi ini. Sebab masyarakatnya sampai aparatur pemerintahnya menikmati perputaran ekonomi yang banyak menghasilkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dari pemerintah daerahnya juga dapat pajak pendapatan asli dari PAD, Pak. Masyarakatnya ekonominya maju, dari tukang ojek, kuide, warung makanan, toko umbo rampe, perlengkapan ritual, juru kunci, sampai pengemisnya dapat uang semua, Pak." Pak Fulhan menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah berhasil mendapatkan kekayaan di Gunung Kawi biasanya tiap tahun akan membuat sesajen nasi tumpeng, dan hanya masyarakat desa Gunung Kawi yang boleh membuatnya. Para pengemis yang meminta-minta juga wajib dikasih oleh pengunjung sebagai persyaratan pesugihannya. Kebanyakan yang datang adalah orang suku Cina, tapi ada juga orang asli Indonesia. Biasanya pesugihan Gunung Kawi ini menumbalkan nyawa baik anggota keluarga atau keluarganya, juga menumbalkan anak-anaknya menjadi autis atau idiot, dan pastinya menumbalkan tubuh fisiknya sendiri. Jika sampai saatnya akan bangsa jin ambil untuk dijadikan budak. Saya geram mendengar penjelasan Pak Fulhan. Saya dulu pernah diskusi dengan Ustadz Samsul Arifin, Ketua DPW Jabar, bahwa saya ingin meruqyah Ki-HI menghancurkan semua kerajaan jin yang menjadikan budak bangsa manusia di alamnya, dan bisa menyelamatkan manusia yang dijadikan budak di alam jin. Saya mengajak Ustadz Salman Ruqyah Syariah kapan-kapan dibuat investigasi supranatural ke Gunung Kawi dan membuat kerusuhan di kerajaan jin kafir
dengan meruqyah niatkan menghancurkan kerajaan mereka dan menyelamatkan bangsa manusia dari perbudakan bangsa jin. Dan menyelamatkan akidah umat Islam tentunya dengan teknik-teknik khusus yang semuanya sudah tergambar di benak saya metodenya. Ini ide gila sebenarnya, tapi saya pribadi sangat ingin merealisasikan operasi gila ini. Ustadz Salman menjelaskan bahwa pesugihan yang menumbalkan orang lain pernah beliau saksikan, di mana ada seseorang yang kaya raya di desanya, yang tiap tahun pasti ada saja sopir truknya yang mati mendadak. Satu ketika ada sopir-sopir baru bekerja dengan saudagar tersebut. Lalu pada saat malam saudagar itu pergi dan tinggal sendirian sopirnya di kamarnya. Lalu pada tengah malam tiba-tiba datang sosok jin besar sekali mendatanginya, lalu sopir tersebut berulang-ulang membaca ayat kursi. Lalu siluman jin itu kabur. Dengan perasaan shock, sopir ini kabur dari kamarnya, lalu konsultasi pada seorang ustadz yang paham ilmu ruqyah. Lalu ustadz tersebut menyarankan agar membacakan di dalam air campur garam ayat ruqyah dan dipercikan di seluruh kamarnya air ruqyah tersebut agar jinnya tidak dapat masuk. Pada hari kedua, saudagar ini setelah tidak berhasil menumbalkan sopirnya lalu pergi lagi, entah kemana. Dan pada malam harinya sopir ini mempercikan air ruqyah ke seluruh sudut kamarnya dan tidak tidur semalaman menunggu kejadian yang akan terjadi. Dan benar saja pada saat tengah malam datang lagi makhluk mengerikan itu. Dan saat akan masuk kamar tiba-tiba makhluk itu menjerit kesakitan dan dia berteriak. Lalu makhluk itu berkata, "Saya ingin mengambil jiwamu sebagai syarat pesugihan bosmu. Saya tidak boleh gagal malam ini membawamu, sebab saya sudah terikat perintah dari raja saya. Jika saya tidak bisa membawamu, maka saya akan celaka," ucap makhluk itu. Lalu dengan sisa keberaniannya sopir itu berkata, "Ambil saja bos saya, dan saya tidak mau kamu menculik saya," ucap sopir itu. Setelah sopir itu berkata demikian, tiba-tiba makhluk tersebut di luar kamarnya menghilang. Dan sopir itu mendapatkan kabar bahwa bosnya pada malam itu sekira pukul 3 pagi dini hari meninggal dunia. Sebenarnya bosnya ini diambil bulat-bulat dengan tubuh fisiknya ke alam jin. Dan tubuh yang meninggal itu sebenarnya bukan tubuh asli bosnya. Dan subhanallah, efektivitas air ruqyah yang dipercikan menjadi hijab yang membuat bangsa jin tidak dapat masuk dalam kamarnya. Pak Fulhan dan gurunya Ustadz Budi kali ini mencoba memasuki perkampungan jin muslim. Kembali Ustadz Budi dan Pak Fulhan memasuki kamar dan merapal mantra Kul Hu Sung Sang untuk memasuki perkampungan jin muslim. Lalu belas mereka merasakan tubuhnya tersedot masuk ke alam jin muslim. Dan saat membuka matanya mereka berdua di satu tempat yang banyak rumah-rumah persis ala manusia. Pak Fulhan mengatakan, "Pak Ustadz, kalau nonton film si Unyil persis tuh, rumahnya juga pagarnya sederhana sekali," ucap Pak Fulhan. Pak Fulhan melanjutkan penjelasannya. "Saya dan Ustadz Budi di alam jin muslim benar-benar bisa berinteraksi normal, layaknya di alam manusia. Lalu kami berjalan mengikuti jalan setapak. Saya melihat rumah-rumah di alam jin muslim jarang-jarang. Kami lalu bertemu seorang jin muslim yang seperti bapak-bapak tua yang memanggil kami.
Kami melihat ternyata Bapak Jin Muslim mirip sekali seperti manusia, kecuali matanya seperti mata kucing, pupil matanya. Telinganya juga runcing, seperti telinga kucing. Jin itu memanggil kami berdua. "Kalian manusia ya? Kenapa kalian bisa kemari? Apa kalian tersesat?" tanya jin itu. "Tidak, Pak. Kami sengaja datang ke alam jin untuk jalan-jalan saja," jawab Pak Fulhan. "Ayo mampir nak ke rumah saya," kata Bapak Jin tersebut. Lalu Pak Fulhan dan gurunya masuk ke dalam rumah jin Muslim tersebut dan disuguhi minum oleh anaknya yang perempuan, dan ternyata tidak berjilbab dan sangat cantik, kecuali memang matanya seperti kucing dan telinganya lancip. Pak Fulhan merasa aneh sebab minumannya sangat kental. Saking penasarannya diangkat cangkirnya, lalu dibalikan airnya, ternyata seperti agar-agar. Minumannya tidak tumpah. Bapak tersebut tertawa dan menjelaskan, "Nak, itu air teh yang kami ambil dari alam manusia. Yang kami ambil adalah sari dari teh bangsa manusia," ucap Bapak Jin itu. "Ketahuilah bahwa kami bangsa jin Muslim sering mendatangi rumah-rumah kaum muslimin dan mengambil sari makanannya yang memang sudah Allah takdirkan untuk jadi makanan kami," ucap Bapak Jin itu. "Kami jin Muslim senang berada di plafon atap rumah, dan dengan ilmu yang kami miliki kami menyedot sari makanannya. Walau makanannya habis, sebetulnya pada dimensi jin masih tersisa sari makanannya yang bisa kami ambil," lanjut Bapak Jin itu. "Saya berpesan kepada manusia agar jangan membuang sisa tulang ke pembuangan sampah, sebab yang kalian makan bagi kami di alam jin masih ada daging segarnya yang bisa kami makan. Buanglah di tanah agar kami bisa mengambil sarinya. Jika dibuang di kotak sampah maka akan najis dan akan diambil oleh jin kafir," lanjut Bapak Jin itu. "Saya berpesan lagi agar semua makanan agar ditutup dan dibacakan bismillah, sebab jika tidak ditutup dan dibacakan bismillah maka sari makanannya akan diambil oleh jin kafir. Kami jin Muslim hanya ambil sari makanan yang dibacakan doa dan halal saja," jelas Bapak Jin itu. Pak Fulhan lalu mengorek informasi lain. "Pak, apakah jin Muslim suka membantu manusia?" tanya Pak Fulhan. "Ya, kami suka membantu manusia yang rumahnya sering kami tinggali di plafonnya. Kami sering membangunkan agar sholat malam. Dan saya beritahu satu rahasia, bahwa kami bangsa jin suka masuk ke dalam tubuh kucing," jawab Bapak Jin itu. "Kalau jin perempuan suka masuk dalam tubuh kucing putih perempuan. Kalau jin laki-laki suka masuk ke dalam tubuh kucing jantan. Bahkan kami kadang menolong penghuni rumah dari gangguan jin kafir," jelas Bapak Jin itu. "Waspadalah bahwa cicak tikus itu sering dimasuki dan digunakan bangsa jin kafir mengerjakan sihir. Bunuhlah jika ada cicak dan tikus di rumah," tutur Bapak Jin itu. "Apakah kalangan jin Muslim juga suka berjihad?" tanya Pak Fulhan. "Ya benar, kami kadang berperang melawan jin kafir, bahkan sering membantu manusia berjihad di jalan Allah," jawab Bapak Jin itu. Lalu Pak Fulhan berkata, "Ada banyak wilayah jin kafir yang memperbudak manusia. Kenapa tidak diserang jin Muslim, Pak?" tanya Pak Fulhan. Jin itu mengatakan, "Tidak semudah itu. Kami bangsa jin ada wilayah teritorial sendiri, dan jika memasuki wilayah kekuasaan jin kafir bisa dibunuh, dan kami lebih banyak dalam kondisi lemah," balas Bapak Jin itu.
Berita kedatangan Pak Fulhan dan Ustadz Budi tersebar di perkampungan itu. Maka banyak jin datang berkenalan, bahkan ada yang menawarkan anak gadisnya untuk dinikahi. Masyarakat jin meminta agar kami mengimami sholat, dan yang menjadi imam sholat adalah Ustadz Budi, ujar Pak Fulhan. Jin muslim di perkampungan itu merasa bangga bisa diimami oleh manusia. Walau ada ulama di kalangan bangsa jin, sebab Allah menciptakan manusia lebih sempurna dari bangsa jin. Saya bertanya dengan Pak Fulhan kondisi perkampungan jin muslim. Pak Fulhan pun mengatakan, "Yang saya lihat persis seperti alam manusia, juga hewan-hewannya, juga pepohonannya, dan yang kami masuki adalah perkampungan sederhana, bukan kotanya, dan tidak ada istana mewah," jelas Pak Fulhan. Pak Fulhan menjelaskan lagi bahwa perkampungan jin muslim yang dia masuki ada di Banten Selatan, daerah sekitar Baya, sekitar tahun 1992. Pak Fulhan bertanya apakah bisa terjadi pernikahan manusia dan jin. Bapak jin itu mengatakan dengan mengutip surat Al-Quran, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." QS Arum 3021. Bapak jin itu menjelaskan kembali bahwa jin muslim tidak mungkin akan menikah dengan manusia, sebab tunduk pada perintah Allah harus menikah dengan jenis sendiri. Namun tetap bisa terjadi hubungan seks antara manusia dan jin, dan ini sudah menyalahi kodrat masing-masing. Setelah mengobrol dengan beberapa jin, sholat di Masjid Alam Jin dan berjalan-jalan di alam jin, Pak Fulhan dan Ustadz Budi memutuskan kembali ke alam manusia. Sesaat memejamkan mata kembali dan merapal mantra kulhu balik, ternyata tidak berhasil. Berkali-kali Ustadz Budi berusaha kembali dari perkampungan jin muslim ke dunia manusia. Usahanya selalu gagal. Mereka berdua shock dan bingung. Analisis saya, jin yang membawa Ustadz Budi dan Pak Fulhan dari dimensi yang lebih tinggi tidak berani datang dan menjemput mereka berdua, sebab memasuki wilayah jin muslim dan kodam kulhu sungsang atau kulhu balik hanya mau mengantarkan saja. Lalu Ustadz Budi duduk bersila dan memanggil gurunya. Pak Fulhan mendengar bisik-bisik Ustadz Budi memanggil gurunya meminta bantuan. Lalu setelah beberapa lama berusaha, tiba-tiba mereka berdua tersedot ke alam manusia di dalam ruangan khusus semula. Gurunya Ustadz Budi ternyata menyadari anak muridnya terjebak di alam jin. Lalu dengan perjalanan jauh masuk ke dalam rumah dan ke ruangan tempat Pak Fulhan dan Ustadz Budi masuk alam jin, dan menarik kedua muridnya sembari marah-marah. "Kenapa memasuki wilayah jin muslim? Sebab akan sulit kembali karena jin muslim itu banyak zikir dan baca Quran. Untung saja kau bisa kembali, atau akan selamanya terjebak di alam jin," tutur gurunya Ustadz Budi. Pak Fulhan mengisahkan ternyata mereka berdua sudah 3 hari meninggalkan alam manusia, padahal di alam jin cuma beberapa jam saja, sekitar 3 jam. Pak Fulhan dan Ustadz Budi merasa sangat haus dan lapar, juga badannya sangat lemah dan cukup membuat kapok masuk alam jin lagi.
Setelah menghela nafas agak panjang, Pak Fulhan mengatakan pada saya bahwa Tangkuban Perahu ada kerajaan jin, Sungai Kapuas Kalimantan Timur ada kerajaan jin Gajah Putih, Pantai Pangandaran Danau Puncak ada Telaga Warna ada kerajaan kuno jin. Jika di laut ada di atas air kerajaan jinnya. Pak Fulhan mengisahkan bahwa masa mudanya dulu sering mencari harta karun dan benda pusaka dengan metode koleksi yang diyakini ada harta karunnya atau benda keramatnya. Dengan metode bentengan kain putih, lalu di atasnya ada hiyo yang diolesi minyak poni balsawa, disertai mantra tertentu, mulai menarik benda goib atau harta karun yang menurut Pak Fulhan harus bertarung dulu dengan bangsa jin yang menjaga atau menyogok bangsa jin dengan hiyo, menyan atau apel jin. Khusus harta karun, Pak Fulhan banyak ditipu jin yang memberikan batangan emas ternyata cuma kuningan. Adapun benda pusaka benar dapat seperti keris dan semacamnya dengan metode yang sama. Ada titik balik pertobatan Pak Fulhan dari dunia mistis, yaitu pada saat istrinya kena sihir dari temannya sendiri yang menyukai istrinya. Semua kesaktian yang dimiliki Pak Fulhan tidak mampu mengobati istrinya yang sering marah-marah, memukul bahkan bersikap benci dan ganas pada Pak Fulhan. Lalu Pak Fulhan belajar ilmu ruqyah dari saya dan Nuruddin Al-Indonesi melalui internet sekitar 5 tahun lalu dan mencoba mengobati istrinya dengan bermodalkan bacaan Al-Quran dan doa-doa Rasulullah. Berkali-kali Pak Ingkar yang menyukai istri Pak Fulhan mengancam akan membunuh Pak Fulhan melalui email. Zaman dulu masih banyak menggunakan email atau mailing sih. Pak Fulhan saat istrinya mengamuk bertahan dengan hanya membacakan ayat ruqyah untuk mengalahkan jin dalam tubuh istrinya. Ada satu kejadian luar biasa saat Pak Fulhan berdoa pada Allah, meminta ditunjukkan jin yang mengganggu istrinya. Lalu Pak Fulhan melihat sosok genderuwo berdiri di depan kulkas. Lalu ditinjulah kulkas tersebut sampai kempot dan bergeser, lalu jinnya terpelanting dan kabur. Pak Fulhan melihat ternyata di bawah kulkas yang bergeser ini ada semacam karpet berbulu yang berbau harum. Lalu Pak Fulhan ambil kertas, dibacakan ayat kursi sembari membakar karpet berbulu itu. Dan Pak Fulhan mendengar banyak cerita jin. Istri Pak Fulhan juga saat dibakar karpet itu tiba-tiba muntah-muntah darah. Esok harinya Pak Ingkar memaki-maki Pak Fulhan. Lewat email dia marah-marah sebab buhul sihir itu seharga mobil Xenia yang dibakar. Saya tobat Ustadz. Dari semua ilmu-ilmu yang saya pelajari, ternyata dengan mencukupkan diri menggunakan ruqyah saya mampu melawan sihir. Dan istri saya sembuh. Lalu musuh saya itu jatuh miskin dan tidak mampu lagi membayar dukun untuk menyihir istri saya lagi, kata Pak Fulhan. Saya sekarang menderita sakit paru-paru lumayan parah Pak. Paru-paru saya separuhnya kempes. Untuk operasi butuh biaya 200 jutaan, keluh Pak Fulhan. Saya lalu menasihati bahwa sakit Pak Fulhan akan menghilangkan dosa dan menambah derajatnya di sisi Allah. Lalu saya meruqyah Pak Fulhan. Saat saya ruqyah dengan menempelkan tangan ke dada kirinya, Pak Fulhan merasakan hawa hangat memenuhi paru-parunya yang kempes.
dan merasakan ada gelembung-gelembung membesar di dadanya. Alhamdulillah saat menarik nafas panjang Pak Fulhan tidak batuk-batuk lagi. Padahal sebelumnya menarik nafas panjang pasti batuk-batuk. Saya mengatakan pada Pak Fulhan sepertinya sakit paru-parunya, ada gejala non-medis juga. Alhamdulillah sekarang Pak Fulhan benar-benar hijrah. Di masa tuanya banyak belajar manhaj salaf dan membuang semua ilmu kesaktiannya. Juga sudah putus hubungan dengan semua guru di mana dia dulu belajar ilmu kesaktian. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Pengalaman Meraga Sukma ke Kampung Jin. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Tentunya kalian pasti tahu bahwa pesugihan itu jelas bertentangan dengan ajaran agama. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa bertambah kusuk beribadah, dan semoga kita tetap masih di jalan Allah. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.